Ya, silakan nak. Oh, Alia. Silakan duduk nak. Sini. Apa kabar Alia? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ujian mata pelajaran apa aja? Ekonomi sama kimia. Di antara keduanya mana yang paling mudah Alia kerjakan? Kimia Bu. Sebelum Alia ujian, gimana dengan mata pelajaran yang di dalam kelas itu? Nah, Alia ada sedikit hambatan di pembelajaran sebelum ujian ini Bu. Jadi ya karena itu juga Alia di sini untuk menceritakan masalah tersebut gitu. Oh gitu, baiklah. Ibu ucapkan terima kasih kepada Alia karena Alia sudah mau datang ya menjumpai ibu, datang ke ruangan BK untuk menyampaikan permasalahan yang sedang Alia alami saat ini. Alia sebelumnya sudah pernah mengikuti layanan konseling individual? Belum pernah. Ibu jelaskan dulu ya sedikit karena jadi konseling individual itu adalah suatu pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK ibu atau disebut dengan konselor kepada seorang individu disebut dengan konseling itu Alia ya, dilakukan secara tatap muka melalui kegiatan wawancara. Nah tujuannya itu adalah untuk membahas permasalahan yang sedang Alia hadapi lalu untuk menyelesaikan ataupun menuntaskan permasalahan yang sedang Alia hadapi saat ini ya Alia. Nah jadi Alia juga harus tahu nak apa saja yang menjadi azas-azas di dalam konseling individual, yaitu salah satunya adalah azas kerahasiaan. Alia tahu nggak rahasia itu apa? Hal yang hanya diketahui beberapa orang saja, nggak boleh masalah harus tahu semua orang. Iya benar sekali ya. Jadi rahasia itu artinya hanya Alia dan ibu yang tahu. Jadi Alia harus yakin dan percaya ya nak, artinya bahwa apapun permasalahan yang Alia sampaikan sama ibu itu hanya ibu yang mengetahui dan Alia. Ibu tidak akan menyampaikan kepada siapapun, baik itu kepada teman-teman ibu ataupun kepada teman Alia ataupun kepada orang tua Alia sendiri. Yang kedua adalah azas kesukarelaan. Alia datang ke sini saja sudah termasuk perilaku yang sukarela. Alia datang ke sini itu dengan ikhlas hati tanpa ada paksaan. Contoh yang ketiga itu ada azas keterbukaan, artinya dengan kan Alia terbuka lah nak untuk menyampaikan apa yang Alia ketahui. Terakhir ada kekinian, artinya permasalahan yang Alia sampaikan itu Alia ceritakan yang memang benar-benar saat ini terjadi. Nah jadi untuk konseling individual ini kita laksanakan selama 2 kali 45 menit. Gimana Alia? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah Alia sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita? Siap. Siap? Ya. Agar kegiatan kita ini berjalan dengan baik, lancar, ya nak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai proses konseling ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Alia, tadi Alia bilang Alia ingin menyampaikan permasalahan. Coba Alia ceritakan apa? Nah, permasalahan Alia itu di sini Alia udah ditegur beberapa guru karena Alia tuh ketahuan main handphone. Nah, terus yang kedua yang seperti ibu tahu kan Alia kan sering terlambat ke sekolah. Nah, yang ketiga Alia merasa diri Alia ini udah ketergantungan handphone. Gitu. Terus ada lagi? Oke, baik. Nih ibu tanya ya Alia ya. Tadi Alia bilang Alia itu ditegur sama guru mata pelajaran. Kalau boleh ibu tahu, itu Alia ditegur sama siapa saja? Guru mata pelajaran apa aja? Guru mata pelajaran sejarah Indonesia, terus prakarya, sama bahasa Indonesia. Ketika Alia ditegur, ya, itu Alia sedang ngapain? Ini megang handphone, mainin handphone gitu. Mainin handphone. Iya. Apa yang Alia mainkan? Ya, mainkan handphone seperti nanti Alia tuh kayak ngecek notifikasi gitu. Terus main-main akun sosial media Alia gitu. Apa saja akunnya yang Alia mainkan? Kayak TikTok, WhatsApp gitu. Baik ya. Terus ketika guru menegur Alia, apa yang disampaikan oleh guru tersebut kepada Alia? Mereka menegur Alia itu kayak menyuruh Alia itu menyimpan handphone Alia, kalau enggak
mereka bilang bakalan ambil handphone Alia gitu. Terus ketika guru menyampaikan hal seperti itu, apa yang Alia pikirkan ataupun Alia rasakan gitu? Ya kayak kesel karena kan lagi asik kan, terus disuruh tiba-tiba simpan gitu, terus kayak walaupun kesel ada juga takutnya sih, kan handphonenya diambil gitu. Berarti takutnya itu karena HP-nya diambil? Iya. Alia tadi menyampaikan Alia itu datangnya terlambat, ya. Kenapa bisa terlambat Alia? Nah, Alia minta maaf dulu nih sama ibu. Kan Alia bilang tuh alasannya kalau terlambat, bilang ke ibu kalau misalnya jalannya macet. Terus Alia kan kesini kan naik angkot bu. Nah kadang dapat angkotnya tuh lama gitu, Alia bilang ke ibu. Terus ban motor angkotnya tuh pecah gitu. Terus enggak. Karena kesalahan diri Alia, gara-gara Alia tuh terlambat bangun. Berarti Alia terlambat datang ke sekolah itu karena Alia terlambat bangun. Emang malamnya tidur jam berapa? Sampai tengah malam sih bu. Alia bilang juga ketergantungan sama handphone. Coba Alia ceritakan bagaimana yang dimaksud dengan ketergantungan handphone tadi? Seperti yang bilang tadi pertama, gara-gara permasalahan guru itu kan karena Alia kan main handphone. Nah, jadi saat pelajaran pun Alia tuh ngerasa pengen megang handphone gitu loh bu. Walaupun sedikit hanya untuk ngecek notifikasi, yang penting tuh Alia megang handphone. Nah terus kalau mau makan juga Alia megang handphone. Berarti artinya segala kegiatan itu harus ada handphonenya? Iya. Oke baik. Alia, menurut Alia ya, ada nggak sih dampak positif dari penggunaan handphone? Ada bu. Apa saja? Kan Alia kan yang ibu tahu kan Alia kan ekskul nari nih straight. Nah terus dari situ Alia juga dari handphone Alia juga bisa lihat video nari gitu. Jadi Alia bisa belajar dari situ. Nah yang kedua tuh bisa menambah wawasan Alia. Bisa dapat berita terupdate, terkini, terbaru. Terus juga mempermudah komunikasi Alia sama teman-teman Alia yang jauh. Terus bisa komunikasi dengan lancar sama Ayah. Ayah kan suka-suka keluar kota gitu. Jadi komunikasi dengan handphone tuh lebih enak gitu kan. Terus yang Alia tuh yang terakhir tuh dapat menghibur diri Alia, karena di handphone itu kan ada game. Terus Alia sering juga mendengarkan musik, nonton gitu, nonton drama. Gitu. Iya. Apa yang menjadi dampak negatif dari ketergantungan HP? Alia banyak membuang waktu Alia, terus kemudian Alia merasa tidak bisa memanajemen diri Alia dengan baik. Bagaimana dengan kondisi fisik Alia? Ada nggak gitu berpengaruh? Ada sih bu, kadang apa kayak itu? merasa lemas, terus mata Alia tuh jadi agak kabur. Apa sih yang menjadi penyebab gitu sehingga Alia itu menjadi seseorang yang ketergantungan HP? Seperti yang bilang tadi, kalau Alia tuh nggak bisa manajemen diri Alia gitu, nggak bisa ngatur diri Alia. Gitu ya. Baik. Nah, terus Alia, apa yang menjadi tujuan Alia itu sampai Alia itu mau menceritakan permasalahan Alia sama ibu? Alia ingin menceritakan masalah ibu ini ke sini tuh untuk mendapatkan solusi agar Alia itu gimana bisa memanajemen diri Alia sendiri terhadap handphone Alia gitu. Oh gitu, oke baik. Berdasarkan dari apa yang Alia sampaikan tadi, terus penyebabnya juga adalah salah satunya adalah Alia tidak bisa memanajemen diri, maka treatment ataupun teknik yang akan Ibu berikan kepada Alia untuk proses konseling ini adalah teknik self management. Self management itu Alia sendiri sebenarnya yang mengatur. Alia sendiri yang melakukan perubahan itu. Sini Ibu akan memberikan sebuah lembar jadwal kegiatan di mana Alia harus mengerjakan kegiatan Alia dari bangun tidur hingga Alia mau tidur. Oke. Alia bangun jam berapa? Terus habis bangun itu Alia ngapain? Nah, itu tulis ya.
Selesai? Oke, terima kasih. Nah, telusuri dulu ya Alia ya. Jam 6 bangun tidur, lalu Alia bermain HP. Menurut Alia itu bagaimana? Alia itu sholatnya sudah jam berapa itu? Jam 6.15. Seharusnya kita sholat subuh itu jam berapa? jam 5-an. Jadi sebaiknya gimana nih? Itu diubah. Jadi Lebih di awal lagi. Jadi, coba Alia tulis. Harusnya Alia bangun tidur jam berapa? 5. Jam 5 ya. Iya. Oke ya. Berarti kalau misalnya Alia sudah bangun tidur jam 5 pagi, ya kan? Tentu ini berarti sudah maju lagi nih kan? Iya. Nah, waktunya kan? Nah, terus ini main HP. Ada berapa menit itu? 10 menit. Kayaknya bagaimana? Bangun tidur itu langsung ngapain? Langsung ambil dulu. Alia mandi. Iya. Alia mandi jam 6:30. Ya, 6:30 sampai jam 6.40. Lalu Alia siap mandi, siap-siapnya sampai jam 7. Habis jam 7 udah siap-siap main HP lagi. Iya. Ya. Ada berapa menit di sini Alia main HP? 10 menit. 10 menit. Coba tulis Alia. Coba di sini aja, coba digariskan sini. Di sini. Ya, digariskan sini. Maksudnya biar tahu kegiatan Alia itu bermain HP sudah berapa. Oke. Di sini buat Ani bermain HP berapa lama durasinya itu? Ini 10 menit. Bagaimana biar agar Alia itu tidak terlambat? Berangkat lebih awal jam 6.40. Berarti di sini Alia ada melupakan sarapan. Iya. Kenapa Alia melupakan sarapan nih? Ya, karena nggak sempat itu, Bu. Jadi sebaiknya bagaimana? Yang main HP dihilangkan diganti dengan sarapan. Bagus ya. Pada saat jam istirahat, Alia bagaimana itu? Pada saat jam istirahat, ya main handphone. Main handphone juga. Iya. Kan ada 2 kali istirahat tuh. Ya, yang pertama itu kan main handphone sekitar 10 menit, baru itu makan untuk sarapan tadi. Terus istirahat kedua tuh main handphone, sholat, terus balik ke kelas main handphone lagi, makan jajan. Oke. Jadi sebaiknya itu bagaimana? Main handphonenya dikurangi. Nah, ini Alia nih main HP sampai 3 jam itu apa saja kegiatannya? Nge-scroll TikTok, nonton drakor, dengerin musik, baca Wattpad. Oke, terus bermain HP itu satu hari ada berapa jam? 5 jam. Menurut Alia itu bagus atau bagaimana? Udah bagus. Alia tahu nggak seberapa efektifnya bermain HP dalam satu hari? Belum tahu. Ya. Sebenarnya kalau remaja itu efektifnya itu adalah sekitar 3 jam, 3 atau sampai 4 jam itu efektifnya. Tetapi karena Alia di sini adalah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Alia, maka sebaiknya Alia kurangi durasinya. Jadi Alia di sini Ibu akan memberikan Alia lagi nih lembar jadwal kegiatan yang baru. Jadi coba Alia menuliskan jadwal kegiatan yang benar-benar efektif, yang bermanfaat. Artinya tadi kita berusaha bangun jam berapa tadi Alia? Jam 5. Ya. Selesai? Sudah. Dari kegiatan yang sudah Alia kerjakan ini, mana yang kira-kira yang akan menjadi penghambat Alia? Kalau bangun tidur sih, kan itu kayak mulai bisa kayak bilang kebiasaan, kan? Kalau main handphone mungkin agak sulit di sedikit dihilangkan gitu. Jadi menurut Alia, apa yang harus Alia lakukan gitu agar kesulitan tadi bisa Alia atasi? Mungkin kan Alia tuh sebelum tidur tuh udah nyusun buku kan, buku dalam tas. Alia tuh kayak HP-nya tuh sebelum mau tidur tuh disimpan di dalam tas tersebut gitu.
Baru di sini Bu lihat sudah makan. Nah, pada saat makan nih bagaimana nih? Mungkin ada sedikit hambatan sih Bu. Ah, Kan Alia biasanya kan makan sambil main handphone. Ya mungkin agak berat gitu. jadi apalah yang harus Alia lakukan? HP-nya disimpan di atas meja kamar. Kan Alia makan di luar. Tuh. Ini Alia bawa keluar HP-nya. Nanti Alia simpan taruh aja di kamar gitu. Nah, Ibu ada sebuah video tentang ketergantungan handphone. Alia perhatikan. Jelas kali ya? Suatu hari, seorang siswa SMP bernama Edi ketika selesai sekolah dan pulang ia membeli hadiah berupa smartphone atau gadget oleh ayahnya karena berhasil mendapat ranking 1 dan Edi pun merasa senang. Selamat ya nak, ini hadiah buat kamu karena kamu sudah berhasil mendapatkan ranking 1 kelas B. Wah, terima kasih ayah. Aku nggak nyangka dia dapat gadget. Bagus sekali gadgetnya. Terima kasih ya, Bapak. Iya, nak. Sama-sama. Besok. Kira-kira yang dapat Alia lihat ataupun perilaku apa yang ada di dalam video tersebut? Nah, yang Alia lihat dari video itu ada seorang anak. Karena dia juara di kelasnya, dia dibeliin gadget sama orang tuanya. Orang tuanya itu berharap semakin dia dikasih gadget tuh semakin semangat belajarnya gitu kan. Ternyata bukannya malah semangat, dia malah jadi ketergantungan. Kayak dia tuh sering mengabaikan ajakan teman, seperti dia lebih sering ke gadgetnya daripada bermain dengan temannya. Terus tadi lihat dia juga melewatkan makan malamnya. Terus karena pun dia keseringan main gadget, mata itu jadi bengkak perih gitu, sama kena sakit punggung gitu. Bagaimana dengan perilaku Alia sendiri? Adakah kesamaan ataupun perbedaan? Ada kesamaan, hampir mirip. Apa saja itu? Ya seperti tadi juga dia melewatkan makannya. Alia kan juga sering sih emang ngelewatin sarapan. Nah terus matanya juga jadi sakit gitu. Terus mengabaikan ajakan temannya. Nah dia lebih memilih main gadget. Nah ketika malam hari dia begadang main handphone. Bagaimana menurut Alia? Sepertinya Alia juga yang Alia hadapi memang salah, nggak baik untuk Alia. Jadi itu Alia harus kayak tuh merasa harus diubah. Baik, sekarang Ibu mau mendengar komitmen dari Alia sendirinya, ya. Apa yang Alia pikirkan tentang pembahasan yang sudah kita bicarakan saat ini? Alia pikir apa yang Alia lakuin selama ini salah. Jadi Alia tuh akan mencoba atau mengharuskan diri Alia untuk berubah agar Alia bisa memanajemen diri Alia gitu terhadap HP Alia. Dan kemudian Alia bakalan lebih ke prioritas belajar Alia sih, mengesampingkan handphone Alia gitu. Biar Alia seperti yang Alia inginkan. Alia kan pengen jadi anak berprestasi di sekolahnya kan Bu. Jadi Alia mau berusaha belajar keras biar Alia tuh jadi anak berprestasi gitu. Gitu ya. Itu yang Alia pikirkan tadi. Kemudian apa yang Alia rasakan setelah kita membahas permasalahan Alia ini? Nah, yang Alia rasain tuh Alia lebih jadi lega karena kan menceritakan masalah ini ke ibu gitu. Terus lebih tahu apa penyebab dari masalah Alia. Kemudian juga dibantu sama ibu mendapatkan solusinya gitu dengan cara self management tadi. Bagaimana sikap Alia ke depannya nih setelah Alia tahu ya kan yang menjadi penyebabnya itu adalah Alia sendiri kurang memanajemen diri. Bagaimana lebih berhati-hati gitu terhadap handphone Alia. Kemudian Alia akan mengingat yang dari cara ibu tadi untuk mendapatkan solusi tadi dengan cara membuat jadwal tadi, melaksanakan jadwal tadi. Gitu ya. Terus usaha apa
apalah yang akan Alia lakukan setelah selesai konseling ini? Usahanya Alia akan berusaha melakukan yang tadi kita bahas tadi Bu, tadi apa tadi namanya, Jadwal di awal tadi ya. Terus Alia akan berusaha belajar keras supaya Alia menjadi yang siswi yang berprestasi yang baik. Terus Alia akan meluangkan waktu Alia bersama teman-teman Alia, tidak bermain HP gitu kan, lebih menghabiskan waktu dengan teman-teman. Kan biasanya kan Alia lebih main handphone kan daripada bermain dengan teman-teman. Mungkin itu yang bakal Alia lakukan. Oke. Kemudian apa yang menjadi tanggung jawab Alia nih sebagai seorang siswi? Tanggung jawab Alia sebagai siswa itu pastinya Alia akan melaksanakan kewajiban Alia sebagai seorang murid di sini dengan belajar dengan baik, tidak bermain handphone saat jam pelajaran lagi, biar nggak ditegur guru lagi. Kira-kira kapan komitmen tersebut akan Alia lakukan? Secepatnya Bu. Secepatnya Iya. ya. Artinya bagaimana secepatnya ini? Kapan? Mungkin setelah konseling ini akan Alia terapin. Oke, baik, bagus sekali ya Alia. Jadi menurut Alia nih apa yang menjadi kesimpulan kita pada proses konseling saat ini? Kesimpulannya Alia jadi tahu penyebab masalah Alia. Kemudian Alia mendapatkan solusi. Alia menyampaikan komitmen tadi nih, lalu Alia berhasil melaksanakan apa yang Alia sampaikan terhadap komitmen tersebut. Apa yang Alia inginkan? Reward apa yang ingin Alia dapatkan? Mengapresiasi diri Alia sendiri sih Bu, karena Alia juga akhirnya bisa memanajemen diri Alia sendiri gitu. Alia akan merasakan senang. Terus reward dari Alianya sendiri. Jadi kalau dari ibu sendiri, seandainya Alia kedepannya berhasil ya melaksanakan apa yang menjadi komitmen Alia tadi, ibu akan memberikan sebuah ya 2 jempol untuk Alia. Artinya ibu akan memberikan sebuah kata-kata pujian, kata-kata semangat buat Alia nantinya ya Nak ya. Ya. Oke, baik Alia, kegiatan kita kan akan segera berakhir nih ya Alia. Jadi ibu ingin meminta Alia untuk menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan kita pada kegiatan hari ini. Kesimpulannya pastinya Alia akan berhati-hati terhadap handphone Alia lagi agar Alia tidak menjadi ketergantungan handphone. Kemudian Alia juga kesimpulannya bakalan melakukan apa yang sudah kita buat tadi, self Jadwalnya tadi. manajemennya. Oke. Kemudian apa yang Alia rasakan Nak, terhadap konseling individual yang telah kita laksanakan ini? Alia merasa senang bisa berbagi masalah Alia ke ibu, terus mendapatkan solusinya juga, terus Alia merasa lega karena sudah menceritakan semua itu Gitu ya. terhadap masalah Alia. Jadi bagaimana Alia? Apakah adakah rasa puas gitu terhadap apa yang sudah ibu berikan terhadap Alia? Ada. Apa itu? Ya kayak puas karena ibu memberikan solusi terbaik buat Anya gitu kan, walaupun dari apa ya cara solusinya dari diri Anya sendiri, tapi kan ibu juga membantu untuk memecahkan permasalahan Anya ini. Jadi kedepannya bagaimana kira-kira Alia? Apakah Alia ini kiranya akan mau lagi gitu? Insya Allah mau. Mau lagi. Iya, Ma. Oke, baik. Nah Alia, ibu ingin Alia ini menyampaikan kesan dan pesan. Bagaimana kesan Alia terhadap proses konseling hari ini? Nah kesan Alia tuh karena Alia baru pertama kali kan, jadi kayak senang, terus nggak beranggapan BK itu kayak serem. Iya kayak ternyata BK tuh nggak serem yang orang-orang bilang gitu kan. Ternyata enak konseling, melakukan konseling ini ya seru juga, lega sih karena kan di sini kita membicarakan permasalahan Alia kan Bu gitu. Saya merasa senang, enak gitu. Terus ada nggak pesan yang ingin Alia sampaikan terkait tentang proses konseling ini? Pesannya Alia mungkin
Alia bakalan kembali lagi menemui ibu ketika Alia mempunyai masalah lagi. Oh gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya Alia sudah menyampaikan pesan dan pesannya ya nak ya. Nah, di sini ibu akan memberikan lembar evaluasi ya, lembar evaluasi hasil, kemudian evaluasi proses, dan ini lembar kepuasan dalam proses layanan kita pada hari ini. Nah, coba Alia kerjakan yang evaluasi proses nak. Nah, Ini nama Alia kan? iya, di situ nama Alia, buat kelasnya juga. Ini tanggal berapa? Tanggal 14. Oke, coba tanda tangan. Oke, sekarang coba Alia evaluasi hasil ya. Oke, sudah. Nah, ini adalah lembar kepuasannya. Tanda tangan Alia sama buat namanya. Oke, baik Alia. Terima kasih Alia udah mengerjakan lembar evaluasi. Sebenarnya lembar evaluasi ini adalah menjadi evaluasi bagi ibu ya, karena bagaimana pelaksanaan yang telah ibu berikan sama Alia gitu ya. Oke, baik. Alia dari kegiatan kita sudah selesai ya. Ibu berharap ataupun kita sama-sama berharap mudah-mudahan Alia mampu melaksanakan komitmen yang memang ingin Alia laksanakan ke depannya ya. Jadi untuk kegiatan kita selanjutnya adalah sekitar 3 minggu kemudian ibu akan meminta Alia untuk menjumpai ibu kembali ya. Artinya ibu menanyakan apakah kegiatan yang sudah kita kerjakan tadi dapat Alia lakukan ataupun ada nggak hambatan-hambatannya. Kalau begitu
Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Alia yang sudah bersungguh-sungguh ya ketika Alia melaksanakan proses konseling ini. Alia sudah jujur menyampaikan apa yang Alia hadapi, apa yang Alia rasakan gitu ya nak ya. Kemudian Ibu lihat pun Alia memang sungguh-sungguh ketika menyampaikan ataupun memberikan solusi atas permasalahan yang sedang Alia hadapi saat ini ya nak ya. Oke, nah tadi kita diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa ya. Mungkin doa di sini Alia boleh memimpin anak. Setelah selesainya konseling hari ini, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, oke Alia. Ini pulang sama siapa Alia? Sendiri Bu. Sendiri ya. Iya. Oke. Alia ini, Ya? ya ini anak ya, jadwalnya. Oh iya. Ya, hati-hati di jalan ya. Makasih ya Bu. Ya, biar Ibu antar Iya. sampai depan.